Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Nih, buat teman-teman pecinta AK nih, lo lihat nih. Dari yang modern nih, sampai yang jadul-jadul, sampai bentuknya kayak udah battle war ini, ada di mari. Tuh. Nih, sniper nih. Dari model Perang Dunia Kedua sampai yang tahun 80-an, 50-an. Ada juga teman-teman. Pistol juga banyak teman-teman. Tapi hari ini kita akan ambil hampir semuanya sudah kita pernah review nih. Dari mulai yang rifle-rifle yang modern seperti itu tuh, itu kita pernah review. Tapi kayaknya ada satu rifle yang belum kita review. Gini. Ini dia. Ini Ronin TK45 dari KWA. Kalau kita lihat sekilas, kita inget kayak unit Chris Vector. Ini. Ya kan? Bagian triggernya itu, bagian area trigger ini mirip kayak Chris Vector. Nggak usah pakai lama, langsung aja kita ke meja review buat bedah nih unit. Let's go. Ini dia nih, teman-teman nih. Unit, kalau teman-teman bosen sama unit-unit yang begitu-gitu aja, ini KWA memberikan salah satu unit yang agak lain daripada yang lain. Agak futuristik lah. Tuh, kayak unit-unit film Paratrooper tuh, yang zaman-zaman tahun kapan tahu gitu. Nih, kita lihat sekilas aja nih, warnanya hitam doff. Kan? Nggak ada warna yang mengkilapnya, semuanya doff teman-teman. Panjangnya ini 70 cm dan masih bisa lebih sekitar sampai ke 90 cm karena ini bisa kita panjang dan pendekkan. Uniknya lagi, ini unit bisa kita adjust sendiri FPS-nya. Kalau ngerasa FPS-nya kurang kenceng, bisa kita naikin sendiri. Nggak perlu ke tukang servis ataupun ke teman yang memang ngerti soal naikin FPS. Nanti dikasih alatnya, kita bisa lakuin sendiri. Kasih kayak semacam tools itu kayak obeng panjang untuk ngebuka pada bagian ini nih, area baterai. Di situ ada pinnya, nanti kita bisa putar. Ini menggunakan sistem baterai teman-teman. Tuh, ada tempat buat dinamonya, ya kan? Mau pakai lama, kita langsung lihat dari deket aja, teman-teman. Sekarang kita bisa lihat dari deket nih. Ya, kita langsung ke bagian popor dulu aja nih. Nih, bagian popor bagian bawahnya ada tombol yang bisa kita untuk majuin dan pendekin popornya. Dipencet. Tuh, nih stoppernya. Ada 1, 2, dan 3. Ini paling panjang nih. Kalau kita sudah dengan yang paling panjang misalnya, kita lepas aja nih. Nah, sambil klik. Kalau kita mau majuin lagi, pencet. Nah, begitu teman-teman. Kalau kita mau habisin, ini bisa kita buka sampai habis nih. Nah, ini belakangnya tempat naruh kita baterai. Pencet bagian atas ini. Tuh, baterainya nih. Di sini ada screen dan ini baterai model Tamiya, teman-teman. Bisa kita ganti mode T-plug. Screen-nya berguna buat kita menghambat kerusakan atau korsleting pada bagian kelistrikan teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan ini, cukup bagus nih. Nih, coba lihat, ternyata nggak ada baut di dalamnya. Nah, lagi baut. Nah, baut itu buat kita lepas dulu nih. Ini kita bisa buka nanti setelah dikendorin. Di situ nanti baru kita ada pin buat kita ngencengin dan ngendorin supaya FPS kita bisa naik sendiri. Ada di manual booknya, ada bautnya tuh, ada pin, ada toolsnya buat kita ngencengin itunya. Begitu teman-teman. Ini kayaknya kalau kita lihat storage-nya, ini kita hanya bisa pakai model baterai kotak pendek teman-teman. Nggak bisa pakai panjang. Jadi kalau yang panjang-panjang dia akan nonjol. Jadi kita sesuaikannya sama kapasitas dari ruang si baterai ini teman-teman. Gitu ya. Masukin lagi.
Nih dia nih, ini alatnya nih. Tadi ada baut kan di dalam sini, itu kita buka dulu. Ini kita buka semua. Nah, baru di dalamnya ada pin yang pakai kunci ini L. Kalau kita putar searah jarum jam itu buat naikin FPS. Kalau kita putar sebaliknya itu buat ngurangin FPS. Keren teman-teman. Dan dapat paket pembelian juga 2 buah reel terbuat dari bahan polimer yang bisa kita nanti attach di bagian handguard keyboardnya nih tuh, gitu. Kadang kan kalau nggak dipakai ngapain, kita bisa lepas aja, gitu. Oke, maju ke bagian bodinya. Ini ada marking sablon tapi ya, tuh. Dan lalu ada kayak semacam grafiran KWA TK45 coy. Nih, oke. Bagian sini ada tombol bolt catch, magazine catch, dan selektor. Pada bagian sisi sebaliknya juga ada teman-teman nih. Selektor, apa nih namanya? Bolt catch dan magazine catch. Tapi bagian ini yang sisi sebelah kanan untuk bolt catch-nya itu berbeda bentuk. Yang ini seperti gini, yang ini seperti ini. Kalau di unit GBBR, bolt catch-nya ini untuk melepas bolt ketika terkunci. Tapi karena ini AEG, kita lihat fungsi seperti apa. Jadi kalau kita tarik nih bagian charging handle-nya, nah di sini ada rotary nih yang kita bisa ngatur hop up-nya nih. Ya, naik turunnya BB kita bisa puter nih. Ya kan? Tapi karena kalau kita lepas dia nutup sendiri, nah ini kita pencet, lalu kita naikin nih. Nah, dia sebagai pengunci bolt agar kita memudahkan naik turunnya BB dengan rotary ini. Itu kita bisa putar tuh. Tuh. Setelah selesai, tutupnya kita lepas nih. Supaya tutup lagi, kita pencet lagi ke bawah. Tuh. Begitu juga bagian sebaliknya. Kita tarik. Kita pencet bagian bawah ini. Nah, dia akan mengunci boltnya supaya kita bisa naik turunin hop up nih. Jadi kita pencet ininya nih, bagian bawah ini. Ini kan kebuka nih, agak terangkat ya. Kalau kita pencet, dia akan nutup nih. Ininya nih. Kita pencet ya. Tuh, gitu teman-teman. Jadi ada fungsinya. Oke. Ini magazinnya, magazine case. Sama ya. Berarti semuanya sistemnya ada di 2 sisi, di ambidex. Jadi namanya ambidex. Jadi sangat ramah buat orang-orang kidal. Back selector, bolt catch, dan magazine catch-nya itu ada di 2 sisi. Tuh. Untuk bagian bodi sendiri terbuat dari bahan metal, teman-teman. Cukup tebal nih bodinya. Cukup berat. Dan pada bagian antara bodi dan popor ada sling point tuh. Tuh. Masuk ke banggar pistol gripnya. Ini terbuat dari bahan polimer yang sudah ada teksturingnya. Trigger gauge terbuat dari bahan metal. Di sini antara tempat magazine dan dengan pistol grip ada ini nih, semacam pelindungnya. Tuh. Bagian bolt covernya ada marking tuh, KWA. Atasnya ada rail dari mulai body sampai ke bagian handguard. Dan di sini ada rear sight dari PTS. Lihat. Dan ini bisa di folding. Ya, PTS, kelihatan nggak? Ini bisa kita lepas. Bisa naikin. Tuh, ini kita bisa adjust juga teman-teman. Ya, atau enggak? Dekat nggak? Bagian depannya ada front sight dari PTS juga. Bisa kita folding juga tuh. Jadi kalau teman-teman mau pakai optik, gue rasa sih ini dilipat aja atau dilepas, karena kita bisa lepas menggunakan baut min tuh. Kita lepas nih.
kalau kita mau lepas. Begitu juga pada bagian depan pakai baut min. Oke, maju ke bagian handguardnya. Ini handguard style keyboard nih, terbuat dari bahan metal. Tuh, keyboard. Bedanya sama keyboard sama M-lock, kalau keyboard itu kayak lubangnya kayak ada bulutnya nih, kayak kunci, kayak lubang kunci. Kalau M-lock itu dia lebih ke persegi aja lubang-lubang ininya. Bagian bawah dari handguard sudah diberikan rail, mungkin kita bisa pakein front grip ataupun aksesoris lainnya. Dan di bagian depannya sudah ada suppressor kecil nih, yang nyambung langsung ke bagian outer barrelnya. Di dalam lubang ini ada outer barrel besar nih, tuh. Coba kita buka, apakah suppressor bisa kita buka? Keras teman-teman, cukup keras. Nah, di sini ada pin kunci L. Kalau kita mau pakein model keyboard yang ukurannya lebih panjang, bisa dilepas, kita kendorin, kita buka, kita ganti lebih panjang. Tapi jangan lupa, supaya lebih bagus ketika panjangnya handguard panjang, misalnya seperti ini ya. Ini kan cuma 5 inch, misalnya kita ganti 10 inch atau 9 inch. Pastikan si outer barrel bagian dalam ini juga sampai ke bagian ujung di handguard yang baru, yang 10 inch tadi gue bilang misalnya. Supaya apa? Supaya BB-nya itu ketika keluar diusahakan nggak mentok bagian handguardnya. Jadi sama-sama panjang antar bagian dalam, innernya, outernya sama handguardnya sama panjang, gitu teman-teman. Asalkan kalau misalnya mau ganti model M-lock gitu kan, juga bisa, asalkan sesuai dengan bentuk dari si bagian body ini. Lihat, ini nyambung nih, patahannya ini nyambung sampai ke atas, tuh, sampai ke sisi sebaliknya. Jadi kita kendorin, kita bisa lepasin semua, gitu. Oke, sekarang masuk ke bagian magazine. Magazine-nya ini cukup enteng. Dia terbuat dari bahan polimer, cukup panjang dan bisa muat, karena ini AG, bisa muat lebih dari 50, ya kan? Ini gimana bukanya? Ini kayaknya menggunakan baby loader buat masukinnya, karena nggak ada lubang yang manual bisa masukin banyak sekaligus pakai baby loader. Dan ini mid cap tuh, nggak ada kerekannya teman-teman. Coba kita masukin ya. Nah, ini pastikan bentuknya kalau masukin tuh seperti ini nih, jangan terbalik. Tadi gue terbalik begini nggak bisa, harus begini. Tuh, jadi seperti ini, mantep dah. Ini kita buka magazine catch, kita pencet, nah kita buka. Sebelah sini juga bisa, kita pencet, bisa. Oke, mamen, sekarang kita akan coba, kita masukin. Kita lihat berapa EPS nih unit. Kita pakai single aja dulu. Single 351, 340, 323, ya kisaran 300 sampai 350 ya teman-teman. Coba kita pakai single dulu. Ini sangat kecil banget nih. Kalau teman-teman mau nambahin phone grip juga enak nih, masih bisa enak tuh. Ini buat main-main ala-ala QB, speed QB di ruang-ruang sempit enak nih. Tangan satu bisa lari kan, karena nggak berat-berat amat. Ini berat cuma sebesar 2 kg dengan panjang tadi gue bilang panjangnya itu 70 cm. Kalau dipendekin seperti ini, kalau kita panjangnya bisa sampai 90. Oh, jadi kalau lari ini oh, masih bisa. Ini pedes banget suaranya nih, kalau aslinya lu denger lihat di lokasi langsung pedes banget. Karena ini
AEG, jadi emang nggak ada recoilnya, tipis banget recoilnya. Sekarang kita pajuin ke burst. Wow, roofnya kenceng banget teman-teman. Ini bisa sampai 27 roof atau 30 ya. Lihat, bisa kelihatan nggak bebeknya keluar Ki? Lihat. Habis teman-teman. Tadi memang gue isi nggak banyak. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang memang nggak mau ribet dengan unit panjang-panjang dan sering main di area-area indoor dengan ruang yang nggak terlalu luas. Jadi tangan lu masih bisa bebas megang-megang, bergerak mana-mana, atau bahkan lu menggapai handgun, ini masih bisa kita pegang nih, tuh, ini handgun. Kalau yang panjang-panjang kan ya lu udah ribet ya, kalau mau pakai handgun lu paling selempangin baru ganti ke handgun. Tapi kalau dengan unit seperti ini, lu masih bisa magang sekaligus 2 unit. Nah, silakan tanya-tanya dulu sama Cinopi, sebelumnya Ica dan Bang Adila Aka bercanda. Dia suka bikin konten bercanda sekarang dia di TikToknya. Di 0852 84 kali 19 11 atau DM ke Instagramnya aja tosurus.idn. Oke? Salam jajan Bang.